Oke, kita akan bicara soal Piala Dunia U17 ya. Tapi bukan bicara soal pertandingannya. Ini, kalau misalnya Anda sudah sempat hadir pada pertandingan Piala Dunia U17 dimanapun di 4 lokasi ini, kan akan banyak melihat pembangunan stadion infrastruktur yang keren-keren. Nah, terutama itu juga diakui oleh para penonton ya, ketika nonton Piala U17 katanya vibes-nya kayak di Eropa. Nah ini karena kok bisa vibes-nya di Eropa, langsung kita tanya ini Mbak. Oke. Kita akan ngobrol dengan Ibu Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia. Selamat pagi, Bu Selamat pagi Bu Diana, apa kabar? Mas Bayu. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita bicara Piala Dunia U17 ya, tapi sekali lagi bukan bicara bolanya, kita bicara bangunannya gitu. Ya nggak apa-apa, bicara dikit-dikit. Kalau kita lihat stadionnya gitu yang sejauh ini mendapatkan apresiasi yang baik ya, dari penonton kemudian dari netizen. Boleh cerita nggak Bu Diana pada saat pembangunan apa saja tanggung jawab dari Kementerian PUPR dan apa saja yang dilakukan dan bagaimana gitu? Oke, baik. Makasih Mas Bayu sama Mbak Vita. Ya. Kementerian PUPR itu mendapat amanah sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2023 ya, untuk merenovasi, memperbaiki dan mempersiapkan venue-venue untuk U17 ya. Ada 3 lapangan pertandingan yang ada di Solo, Manahan, kemudian yang ada di Surabaya, GBT, dan ada di Bandung, Jalak Harupat. Ya. Dan ada 6 lapangan latihan. Lapangan latihan itu 6 itu di Jakarta ada 2, di Kuningan, Sumantri, Bojonegoro, dan juga di lapangan Banteng. Kemudian di Jawa Barat itu ada 2, di Braga, ya lapangan Braga, di Eko Braga, Saraga di ITB, kemudian juga Arca Manik, dan yang 2 itu ada di Solo, UNS, dan juga di Blulukan. Nah, semuanya itu kita lakukan renovasinya, kita persiapkan mulai dari rumputnya, kemudian juga fasilitas-fasilitas ruang-ruangnya ya, kemudian juga kita cek lampunya, kemudian juga CCTV-nya ya, itu semuanya sudah juga kita serahkan kepada PSSI dan LOC FIFA pada tanggal 28 Oktober yang lalu. Dan alhamdulillah ya, apa yang kita lakukan itu FIFA menerimanya dengan baik. Dan sekarang ini sudah dilakukan ya pertandingan U17 kemarin, mulai yang dari pembukaan oleh Presiden di GBT sampai sekarang mungkin sudah seperempat atau ini sudah perempat final. Oh, perempat final ya. Dan alhamdulillah tidak ada keluhan-keluhan. Tidak ada keluhan-keluhan ya. Kondisinya sampai sejauh ini masih optimal ya Bu ya untuk di Insya Allah ya. Baik. Karena tidak ada keluhan dan rumputnya juga tidak ada keluhan, kemudian juga di toilet-toilet gitu kan harus ada anti selip, itu juga sudah kita lakukan, juga sudah aman. Kemudian lampu ya, CCTV dan sebagainya itu juga sudah berfungsi dengan baik. Alhamdulillah ya. Nah ini yang jadi pertanyaan publik juga ya Bu Diana ya, kalau kita lihat ini juga berapa saya riset juga ada 3 stadion yang sudah ditangani sebelumnya untuk perhelatan Piala Dunia U20 yang sebelumnya ini sempat batal ya begitu, tapi ini digunakan kembali, direnovasi kembali, itu seperti apa penjelasannya Bu Diana? Ya, kalau kemarin memang kita renovasi, kondisinya kan dari awal kan memang tahu sendiri ya, kondisi-kondisi stadion yang akhirnya kita lakukan evaluasi 22 stadion dari 165 stadion. Itu kondisinya seperti itu pada saat U20 ya. Dan kita juga sudah lakukan renovasinya. Tapi sekarang kan hanya tambahan-tambahan kecil yang tadi saya sampaikan. Di toiletnya kita tambahkan dengan anti slip. Ya kan? CCTV yang kita tambahkan kayak gitu. Kalau lampu saya pikir sudah ada ya. Jadi hanya kecil-kecil yang bersifat minor kita tambahkan untuk U17 itu. Karena U20 kan kemarin berhenti, nggak jadi, ya kan? Terus kita serahkan dulu kan ke daerah. Nah, ke daerah yang mungkin kita perbaiki supaya pas pada saat acara aman. Oke. Nah, karena Ibu tadi mention, jadi sebenarnya bukan tanggung jawab tidak hanya pada stadion pertandingan, tapi stadion tempat latihan juga ya Bu ya? Iya. Nah itu bagaimana tempat latihan itu di treatmentnya Bu? Tempat-tempat latihan itu kita treatmentnya semuanya adalah
main itu kan FOB-nya ya, rumputnya. Ya, rumputnya itu tentunya jangan terlalu banyak batu-batunya ya. Kemudian juga rumputnya jangan terlalu tinggi rumputnya. Nah, itu yang kita harus maintain ya, kita maintain dan sampai dengan saat ini pun kita serahkan kepada daerah dan nanti juga saya harap pasca dari pelaksanaan 17 ya harus bagus seperti itu. Jadi FIFA itu standarnya adalah rumputnya bagus ya, kemudian lampunya juga terang ya, kemudian juga ada CCTV-nya dan sebagainya, dan juga tidak security-nya, safety-nya aman semuanya. Itu yang kita harapkan bisa mengikuti timnas U17-nya Jepang kemarin. Kemarin mereka meninggalkan satu note terima kasih gitu ya. Dan itu ruangannya bersih, dan itu kan dilakukan timnas Jepang tidak hanya di level junior tapi juga level senior di semua pertandingan. Jadi kita bisa mencontoh juga nih. Ya, karena itu tanggung jawab kita bersama ya Bu ya. Tanggung jawab kita bersama. Tadi juga Bu Diana juga sempat menyampaikan ada komunikasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini ya. Nah itu seperti apa sih Bu Diana, tupoksi dari masing-masing ini, dari pemerintah daerah seperti apa, pemerintah pusatnya seperti apa dalam konteks ini? Sebenarnya kalau untuk melakukan pengelolaan stadion, itu stadion ini kan miliknya daerah. Ya kan, miliknya daerah. Tapi ketika ada event-event internasional yang sifatnya juga ini kan agak cepat mendesak, akhirnya pemerintah harus turun melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan itu tidak semuanya pemerintah pusat, ada pembagiannya. Pemerintah daerah kayak misalnya di Gelora Bung Tomo, ketika jalan akses masuk, ya daerah. Dari tol masuk itu daerah, kemudian kursi-kursi bench itu ya mungkin dilakukan daerah. Nah, di Jalak Harupat juga seperti itu, ada beberapa yang dilakukan oleh daerah, tapi kita yang besarnya. Nah, itu yang bench-nya itu disiapkan oleh daerah. Nah, ini yang mesti harus kolaborasi. Oke, nah kolaborasinya nanti mungkin bisa lebih dielaborasi lagi Bu setelah jeda ya. Kami harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita langsung lanjut ke Bu Diana. Tadi disampaikan bagaimana sih sebetulnya perbedaan signifikan ya antara tugas dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tapi ini memang kolaborasi dari dua stakeholder ini. Tapi kan pertanyaannya begini, setelah kemudian ini gelaran selesai dilakukan, bagaimana untuk nasib stadionnya? Nah, itu apakah memang akan ada pemeliharaan secara berkelanjutan atau seperti apa Bu Diana? Iya, baik. Kami pemerintah pusat itu diminta atau tugasnya adalah memperbaiki dan merenovasi atau membangun juga stadion-stadion yang ada event-event nasional maupun internasional. Tetapi stadion-stadion tersebut sebenarnya adalah miliknya daerah, ya kan, miliknya daerah. Sehingga ketika kita akan melakukan perbaikan, mereka menyerahkan dulu kepada kita, ya, kepada pusat, diserahkan, terus kita perbaiki. Setelah itu nanti kita balikin lagi, ya, kita balikin lagi ke daerah. Tapi pada saat event U17 ini, kita serahkan dulu ke PSSI, ke FIFA, ya, LOC-nya, ya, untuk melakukan pertandingan di sana. Nah, pasca itu harusnya pemerintah daerah tetap harus melakukan pemeliharaan, perawatan, ya. Dan ini saya juga himbau kepada seluruh pemerintah daerah yang stadion-stadionnya ini sudah diperbaiki, sudah menjadi bagus, standarnya internasional dan ada sertifikasinya. Jangan sampai dong rusak karena tidak terawat. Jangan sampai dong nanti kita pemerintah pusat memperbaiki lagi, kan sayang. Kita biayanya tidak sedikit loh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di stadion-stadion yang untuk U20 dan untuk 17 yang kita lakukan sekarang ini. Nah, saya harapkan kita juga sudah ada semacam SOP-nya. Kita sudah training juga teman-teman daerah itu gimana melakukan perawatan terhadap rumput misalnya. Rumput itu diopeni, artinya ya disiram, dipotong, diinikan lagi, itu ada caranya. Kita punya guidance-nya, punya guideline-nya, dan kita ada permennya juga untuk melakukan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Nah, karena kita sudah memberikan investasi, saya harapkan daerah itu juga melakukan perawatan. Kalau daerah misalnya APBD-nya kurang, mungkin dia bisa kerjasama, ya, kerjasama dengan liga, kerjasama dengan klub yang ada di sana, sehingga dia punya masukan. Kemarin juga sudah saya sampaikan juga kepada Sekjen ya, Bu Ratu Tisa, coba
bisa kerjasama dan dia bisa ada dana untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap stadion-stadion yang sudah kita perbaiki dan sudah bertaraf internasional. Ini diakui loh, bertaraf internasionalnya diakui. Buktinya si FIFA itu sudah sangat senang. Ini loh lebih bagus daripada di, saya nggak usah bukan ya. Nah, Bu, tapi kita kolaborasi artinya ada bentuk komunikasi yang intens ya dari pusat dengan pemerintah daerah. Nah, setelah sebuah event selesai itu kan pasti memang akan diberikan kembali pada pemerintah daerah ya. Betul. Gitu. Nah, bentuk komunikasi, bentuk memaintain gitu PUPR. Pengawasannya itu bagaimana? Kan juga PUPR pasti nggak mau juga kan Bu ya gitu. Udah capek-capek, udah biaya besar juga kan. Terus tiba-tiba tidak sesuai yang diharapkan. Iya, tentunya kita kan setelah selesai pelaksanaan pembangunan, renovasi kita serahkan. Tapi pada saat serahkan, itu kami ada semacam workshop, ya. Workshop, gini loh, kalau kamu mau melakukan perawatan, perbaikan, ya. Kita ajak juga teman-teman PSSI, ya kan. Teman-teman daerahnya juga kita ajak seperti ini, biayanya berapa, kita berikan guidance-nya, kita berikan catatan-catatannya sehingga mereka bisa mempersiapkan dana pemeliharaan setiap tahunnya itu berapa, ya kan? Kemudian nanti saya harapkan setelah ini PSSI bisa dengan daerah melakukan kerjasama, bisa dengan liga, bisa dengan ini, sehingga nanti kita ketutuplah biaya pemeliharaan itu. Dan saya harapkan nanti juga saya akan lakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap stadion-stadion yang sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan tidak hanya setelah U17 setahun 2 tahun masih bagus, tapi bisa berkelanjutan kayak gitu saya harapkannya. Katakanlah misalnya dalam sebuah stadion, katakanlah di si Jalak Harupat di Bandung gitu ya, dalam mungkin 2-3 tahun lagi ada event lagi gitu yang digunakan, dan berarti PUPR jangan PUPR lagi. Iya, artinya apakah bisa kembali memperbaiki, merawat dan lain sebagainya itu lagi? Ya, saya harapkan ini teman-teman daerah itu bisa berkelanjutan lah, memperhatikan, ya kan. Kalau rusaknya nggak parah-parah, hanya pemeliharaan dengan dana pemeliharaan harusnya sih bisa. Ya, gitu ya. Kecuali udah 10 tahun, terus nanti kan udah kerusakannya lebih banyak lagi, ya mau nggak mau, ya mungkin kita bantu. Kan ini di mata dunia Indonesia kan harus bagus. Ya mestinya kita juga harus turun. Tapi ya pemerintah daerah harus bekerja sama, berkolaborasi untuk menjaga stadion-stadion kita. Karena Ibu tadi juga mention yang untuk PON Aceh gimana Bu? PON Aceh kita sudah mempersiapkan karena ini juga ada impresnya juga. Kita memperbaiki beberapa venue olahraga yang ada di Aceh dan di Sumut. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 ini juga kita sudah bisa melakukan perhelatan PON yang ada di sana. Kita masih proses. Saya belum bicara banyak dulu ya, karena kita masih lelang ya. Kita masih ada beberapa lelang dan kita melakukan pembangunannya di Medan, di Aceh, dan di beberapa daerah yang ada di sana. Bu Diana mungkin boleh di-spill dikit yang soal PON di Aceh itu berapa persen sejauh ini? Iya, kalau di Aceh progresnya kita belum ketemu pemenangnya. Kalau yang di Sumut kita sudah, ya kan. Nanti next ya. Ini masih ditahan dulu ya. Nah, Bu Diana tadi kan juga kita balik lagi ke tadi ya soal setelah event ini selesai begitu harus ada perawatan keberlanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu kan ditekankan oleh pemerintah pusat di sana. Tapi kan ini tentu kan tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat sekitar. Ini juga punya peran serta yang cukup. Nah, itu seperti apa? Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat? Iya, tentunya masyarakat yang bersama-sama juga menonton ya di stadion itu, kita harus jagalah, ya, jaga stadion itu untuk kebersihannya. Kalau misalnya buang sampah ya tolong di tempatnya. Kalau ini ya disimpan dulu, nanti ditaruh di nih ya, gitu ya. Kemudian juga jangan nonton itu duduk di kursi yang di atasnya. Nonton itu juga ada aturannya ya. Makanya kita ada CCTV. Kalau nonton yang posisinya nggak bagus-bagus disorot terus itu kakinya turun ya. Itu pernah kita lakukan waktu Asian Games kemarin. Ya, kemudian juga toilet itu juga mohon pemerintah daerah juga menjaga kebersihan, airnya juga harus ada ya gitu. Kemudian juga perawatan itu semuanya harus dilakukan. Sama seperti kita punya rumah harus dirawat. Kalau nggak dirawat, Oke, Bu Diana, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan
Intinya adalah ini semangatnya harus sama dari semua pihak untuk memelihara apapun yang ada di sekitar kita sebenarnya. Iya, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat. Betul. Bersama-sama, kolaborasi. Ya, oke. Sekali lagi Bu Diana, terima kasih. Terima kasih. Kami juga masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.